Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini ya. Coba deh, kalian pernah gak merasa kecewa berat karena sesuatu yang berjalan tidak sesuai harapan, atau mungkin pernah merasa sedih bahkan marah karena sesuatu yang hilang atau cacat dalam hidup kalian? Seringkali kita cenderung bersyukur karena saat kita mendapatkan nilai bagus, menang lomba, atau liburan. Tapi bagaimana dengan saat kita menghadapi kesulitan, saat kita merasa rugi, atau bahkan ada bagian dari diri kita yang terasa kurang sempurna? Hari ini Bapak mau berbagi sebuah cerita yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita tentang syukur. Alkisah di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang bernama A.A. Gorbachev yang sangat gemar berburu ke hutan. Suatu hari di tengah perburuan, seekor harimau muncul. Raja berusaha menghadapi harimau itu, namun terluka. Jari telunjuknya terpaksa diamputasi. Raja sangat sedih dan merasa cacat. Seorang penasihat bijak mencoba menghibur. "Tuanku Raja, apapun yang terjadi, patutlah kita syukuri." Raja terkejut dan marah. Bagaimana mungkin mensyukuri cacat ini? Orang kena musibah malah disuruh bersyukur. Karena amarahnya, raja bahkan memerintahkan penasihatnya dipenjara. Dipenjaralah sang penasihat itu. Beberapa bulan kemudian, raja kembali berburu dengan pengawal yang sedikit. Mereka tersesat di dalam perburuan itu dan tertangkap oleh suku pedalaman yang kejam, suku kanibal yang sering mengorbankan manusia untuk ritual. Raja dan pengawalnya digiring ke altar. Ketika giliran raja diperiksa, pemimpin suku melihat jari telunjuk raja yang buntung. "Orang ini cacat," serunya. "Kita tidak bisa mengorbankan orang cacat. Itu akan membawa nasib buruk bagi suku kita." Maka hanya raja yang dilepaskan, sementara pengawal lainnya menjadi korban keganasan para pasukan kanibal itu. Raja lari kembali ke istana. Ia selamat. Hal pertama yang dilakukannya adalah membebaskan penasihatnya. "Penasihatku, kau benar," sambil memeluknya. "Karena jari telunjukku yang hilang, aku selamat. Apa yang terjadi padaku waktu itu ternyata adalah berkah." Penasihat itu tersenyum. "Lalu, tuanku Raja, bagaimana dengan hamba yang dipenjara?" Raja tertawa. "Itu. Kalau kau tidak kupenjara, tentu kau akan ikut denganku berburu dan akan ikut menjadi korban. Jadi, di penjaranya dirimu patut disyukuri, bukan?" kata raja. Dan sejak saat itu raja menjadi lebih bijaksana dan selalu mengingat pesan itu. Apapun yang terjadi, patutlah disyukuri. Anak-anakku sekalian, kisah ini mengajarkan bahwa syukur sejati bukanlah hanya bersukacita atas hal-hal baik dan menyenangkan, melainkan kemampuan untuk melihat berkah dan hikmah di balik setiap kejadian, termasuk musibah atau kesulitan. Luka raja yang menyebabkan jari telunjuknya hilang
yang awalnya dianggap sebagai kutukan dan musibah justru menjadi penyelamat hidupnya di kemudian hari. Demikian pula dengan penasihat yang dipenjara, yang pada akhirnya justru menyelamatkan nyawanya. Singkatnya, hikmah dari cerita ini adalah bahwa syukur yang sesungguhnya adalah seni melihat berkah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa, bahkan yang paling tidak menyenangkan, karena di dalamnya terkandung rencana dan pelajaran yang lebih besar untuk kebaikan kita. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan atau rasa sakit atau kehilangan, ingatlah cerita raja ini. Mungkin di balik kekurangan atau musibah itu ada sebuah penyelamat yang sedang disiapkan untuk kita. Dan jangan takut terhadap sebuah masalah, karena masalah-masalah adalah sumber pengetahuan yang menunggu kita gali, yang menunggu kita baca. Dengannya kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Lalu mari kita berlatih untuk lebih peka, untuk melihat berkah tersembunyi, syukuri setiap napas, setiap pengalaman, setiap pertemuan, karena di sanalah letak kedamaian sejati dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Ingatlah anak-anakku, apapun yang terjadi patutlah disyukuri, karena di setiap takdir ada pelajaran, dan di setiap pelajaran ada potensi untuk tumbuh. Semoga kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.